Halo Fes. Apa kabar semua? Semoga semua baik-baik aja dan kembali lagi di hari yang bersuka cita. Mungkin teman-teman ada di rumah atau mungkin di mobil ataupun dimanapun teman-teman berada. Biarlah sukacitanya sama seperti kita beribadah. Anggap saja kita berkumpul tapi secara online, tapi saya percaya hati kita sama-sama connected dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita setiap ibadah meskipun itu online, ada banyak hal yang ingin Tuhan sampaikan, ada banyak hal yang Tuhan ingin ceritakan pada kita. So make sure your heart is ready untuk setiap ibadah hari ini. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan bersyukur, berterima kasih buat setiap berkat anugerah-Mu buat hari ini. Tuhan bersyukur buat hari yang indah dan kami bisa beribadah. Kami tahu Tuhan bahwa hati-Mu, hati kami sama-sama connected Tuhan. Dan kami tahu dimanapun kami berada, kami tahu kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami, setiap hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami beribadah. Kami tahu bahwa hari ini Tuhan ada sesuatu yang Kau sampaikan. Ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru, ada kemenangan yang baru yang Kau berikan buat setiap kami. Lewat setiap pujian penyembah, lewat setiap firman yang dibagikan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita, amin. Buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau naikkan syukur yang tertinggi dan terindah untuk Tuhan kita. Kasih-Mu Tuhan yang sungguh besar. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita naikkan syukur kita terbesar, amin. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Katakan semoga sukacita yang sama kita rasakan bersama-sama, amin. Dan setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita bahwa apapun kondisi teman-teman, saya nggak tahu secara pribadi, saya tahu bahwa Tuhan sayang banget sama kita semua dan gak pernah Dia tinggalkan kita tergeletak teman-teman, tapi Dia pastikan kita jatuh dan kita gak sampai tergeletak. Dan ketika teman-teman ada persoalan teman-teman, masalah teman-teman masing-masing, siapa yang teman-teman cari? Dan saya cuma bisa bilang bahwa Tuhan lagi buka tangannya buat kita semua. Dan bahwa Dialah penolong kita, Dia Allah kita yang setia. Lord.
dalam hidupku. Ku berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak dapat mampu. Yes, Lord. Melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, ku lewati lembah, namun Kau Tuhan, namun takkan Kau lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Hal yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut Tuhan. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau di atas segalanya. Kau penolongku, Kau penghiburku. Yes, Lord. Kami memuji, menyembah Engkau yang layak Tuhan. Menerima pujian, menerima pengagungan. Hanya Yesus, Engkau penolong kami, pelindung kami. Kami bersyukur. Nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi bahwa Yesuslah penolongku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas
karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah ketika kami datang di hadapan Tuhan, kami mau tundukkan hati pikiran kami, bahwa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Jauhkan kami dari godaan, sehingga kami masih memikirkan hal lain. Tapi biarlah dalam waktu yang singkat ini, kami benar-benar ingin duduk diam mendengarkan suara-Mu. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin, supaya kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah penolong kami, yang sanggup menolong kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang Tuhan berikan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami. Pakai hamba-Mu yang tidak sempurna untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa, dan yang mengasihi kami. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Hai guys, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Bukan baik saja. Luar biasa. Luar biasa sih. Puji Tuhan ya. Nah saudara, seringkali ya kalau ditanyakan apa kabarnya, kita pasti jawabnya baik. Atau bahkan seperti Indra menjawab luar biasa. Padahal siapa yang tahu? Ya. Mungkin ada kalanya dalam hatinya sebenarnya sedang lagi sedih, lagi kecewa, lagi bergumul. Nah saudara, bukankah di tengah kehidupan kita ada kalanya mau tidak mau kita itu sepertinya dipaksa. Kalau datang ke gereja, ayo senyum, salaman dengan orang lain, say hello, senyum. Walaupun kadang hati kita itu lagi galau, kita lagi bete, kita lagi sedih. Tapi kita harus coba menampilkan wajah yang tersenyum. Saudara, mau tidak mau akhirnya kita seringkali terbiasa memakai topeng I'm okay. Ketemu teman di sekolah, teman di tempat kuliah, di tempat kerja, kita pakai topeng I'm okay. Bahkan ketemu Tuhan di gereja, dalam doa pun mungkin kita memakai topeng I'm okay Tuhan. I'm okay Tuhan, Tuhan baik untuk segalanya. Saya mau memuji Tuhan karena Tuhan baik. Tapi keluar dari gereja, ketika berada di kamar sendiri, kita mulai termenung sendiri. Kita mulai sedih, kita mulai merasa hopeless. Saudara, diam-diam tanpa kita sadari, kita senang memakai topeng supaya aman, supaya kita terlindung dari pandangan negatif. Padahal apa yang kita rasakan? Apakah perasaan sedih kita bisa hilang dengan sendirinya? Oh no, tidak. Saudara, karena itu mari kita belajar hari ini untuk melihat bahwa sebenarnya it's okay not to be okay. Mari kita melihat bagaimana Raja Daud pun berani dalam hidupnya, dia berani membuka perasaannya. Dan bagaimana dia mengatasi perasaannya yang tidak oke itu.
Mari guys, kita buka sama-sama dari Mazmur nomor yang ke-13. Mazmur 13. Saya akan bacakan dari Mazmur 13. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyang. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hidup selalu penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kalau ada kesulitan, kita pasti berharap kesulitan cepat diatasi, masalah cepat selesai, badai segera berlalu. Tapi harapan tidak selalu sama dengan kenyataan. Daud mengalami hal itu. Sehingga di tengah-tengah masalah dan pergumulannya, Daud bertanya kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara perhatikan waktu membaca Alkitab tadi, ada satu hal yang terus diulang oleh Daud. Sampai dikatakan ada 4 kali Daud mengulangi hal itu. Saudara tahu apa itu? Pertanyaan apa yang seringkali diulang oleh Daud? Saudara tahu apa itu? Berapa lama? Berapa lama Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama Tuhan kau sembunyikan wajah-Mu dariku? Berapa lama aku harus terus khawatir, sedih sepanjang hari? Berapa lama musuh harus meninggikan diri atasku? Daud mengalami pergumulan. Dan dia sangat menantikan semua itu selesai. Tapi kapan? Berapa lama lagi baru selesai? Di tengah penantian dan ketidakpastian itu, di tengah gejolak jiwanya yang tidak oke, Daud datang pada Tuhan. Dia tidak segan bertanya kepada Tuhan. Karena itu dari perikop ini, mari kita belajar apa yang Daud lakukan dalam menghidupi, dalam menjalani hidupnya yang tidak oke itu. Saudara, yang pertama yang Daud lakukan adalah, kita singkat huruf pertama adalah B. Buka topeng, buka diri. Saudara, sekalipun Daud adalah raja yang sudah dipilih Tuhan, diurapi Tuhan. Tapi ketika menghadapi pergumulan, Daud tidak pernah menutupi perasaannya. Dia tidak pasang topeng ketika dia datang di hadapan Tuhan. Atau supaya orang terkesan, wah hidupnya selalu oke, selalu baik-baik saja. Dia orang yang penuh kasih, yang bisa mengampuni orang. Tidak. Daud begitu jujur dengan dirinya sendiri dan jujur terhadap Tuhan. Dengan terus terang Daud buka topengnya. Daud buka dirinya. Dan secara tidak langsung dia berkata, Tuhan, saya lagi tidak oke. Saya lagi kesal, saya lagi marah, saya lagi bete. Berapa lama lagi Tuhan masalah itu selesai? Berapa lama lagi Tuhan Engkau melupakan dan Engkau bersembunyi dariku?
sehingga Engkau tidak segera menolongku. Aku lagi tidak oke Tuhan. Aku khawatir, aku sedih sepanjang hari. Kapan Tuhan ini akan berhenti? Berapa lama lagi musuh akan menertawakan aku, meninggikan aku, menghinaku? Berapa lama lagi Tuhan? Di hadapan Tuhan, Daud begitu jujur dengan perasaan dan keinginannya. Saudara, saat kita menghadapi pergumulan, saat dalam keseharian kita menghadapi ada perasaan kita yang tidak menentu, apa yang kita lakukan? Apakah kita berani membuka topeng kita? Berani membuka diri, jujur terbuka, akui diri bahwa benar saya sedang tidak oke. Mungkin orang lain, teman-teman bisa melihat saya melayani Tuhan, saya seorang pengurus, saya seorang yang mencintai Tuhan. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa saya sedang terluka. Saya mungkin bahkan sedang marah, kesal, atau mungkin mulai sedang meragukan Tuhan. Saudara, akui diri kita sedang terluka, tersakiti, marah, atau sedih. Katakan dengan jujur. Katakan karena Tuhan tidak suka kita memakai topeng. Dia ingin lihat ada kejujuran dalam hati dan perasaan kita. Saudara, ada yang bertanya kepada seorang pendeta. Boleh enggak kalau dalam doa saya curahkan segala kemarahan saya kepada Tuhan atas masalah-masalah yang saya tidak mengerti dan atas segala ketidakadilan yang terjadi? Boleh enggak saya itu berkeluh kesah kepada Tuhan? Saudara, pendeta itu menjawab, seseorang justru tidak mungkin mengalami pertumbuhan yang sejati jika dia selalu hidup berpura-pura. Entah karena lagi jaga image supaya selalu tampak baik, atau karena akhirnya dia menjadi seorang yang munafik. Justru pertumbuhannya akan terasa ketika dia berani jujur menyatakan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, justru ketika seseorang menutup diri, merasa diri saya baik kok, saya baik-baik. Justru di situ dia menjadi orang yang tidak merasa terlalu butuh Tuhan. Karena dia merasa diri saya baik-baik, sehingga saya tidak perlu ditolong. Tapi kalau sebaliknya jika dia berani terbuka, mengakui diri saya lagi kesal, lagi marah, itulah kesempatannya untuk dipulihkan. Coba saudara perhatikan di klinik, di rumah sakit, siapa yang biasanya datang mencari dokter? Orang sakit bukan? Kalau orang yang sakit tapi tidak mengaku diri sakit, mana mungkin mereka mencari dokter. Mereka berpura-pura sehat dan mereka merasa tidak butuh dokter. Dan jelas mereka tidak akan disembuhkan. Tapi justru ketika mereka mengakui diri, iya saya lagi sakit, saya perlu dokter, barulah dia datang dan dia bisa mengalami pemulihan, penyembuhan. Saudara, benar, jadi jika kita berani membuka topeng kita, membuka diri, mengakui diri kita, itulah langkah awal kita punya harapan untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Saudara, coba kalau kita punya luka di tangan, apakah kita bisa sudah tutup mata aja, tutupinlah. Lalu kita berkata, enggak kok ini bukan luka. Ini cuma hiasan aja. Saya tutupin pakai kain, nanti juga bisa sembuh sendiri. Saudara yakin bisa sembuh? Atau lama-lama menjadi bonyok? Tapi kalau kita tahu ini luka nih, dan ini harus diobati, itu kesempatan untuk disembuhkan. Saudara, karena itu, bukalah topeng, buka diri. Jujur katakan apapun yang kita rasakan.
Katakan pada Tuhan, saya sedang terluka. Saya sedih, saya marah. Tapi itulah peluang untuk kita disembuhkan. Itulah yang pertama, buka topeng kita. B. Yang kedua adalah C. Kalau sudah tahu kita punya masalah, kita punya luka, yang C adalah carilah obat. Carilah solusinya. Saudara, setelah Daud buka topengnya, mengakui diri bahwa dia sedang khawatir, dia sedang sedih, dia marah dan kesal. Karena orang-orang fasik itu terlihat lebih berkuasa. Orang fasik itu bisa berbuat apa saja. Dan Tuhan seolah-olah diam. Tuhan seolah-olah tidak berkata-kata, tidak menunjukkan perbuatannya. Saudara, Daud tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti hanya ngomel-ngomel mengeluh sama Tuhan. Tapi dia segera cari solusinya. Dia cari obat yang bisa menyembuhkan lukanya. Dan dia tahu siapa yang bisa menolongnya. Solusinya hanya pada Tuhan. Saudara, karena itu Daud datang mencari Tuhan. Dia minta Tuhan jawab dia. Tuhan, pandanglah kiranya, jawablah aku. Buatlah supaya mataku itu bercahaya. Supaya aku bisa melihat ke depan dan tetap berpengharapan. Supaya jangan sampai akhirnya aku tertidur dan mati. Saudara, Daud tidak mau beban hidupnya, pergumulan hidup membuat dia akhirnya loyo, tidak semangat. Sampai nantinya tertidur dan mati. Tapi dia tahu dia punya obat, dia punya solusi. Yang bisa menolongnya hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikannya kelepasan, kekuatan. Obat untuk luka hatinya hanyalah Tuhan. Saudara, kalau kita sudah di hadapan Tuhan, kita berani jujur mengatakan bahwa aku terluka. Kita berani buka topeng, buka diri kita mengatakan aku ada luka Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita diamkan begitu saja? Biarkan, biar itu sembuh sendiri. Atau kita mau segera mencari obat? Obat apa yang bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit yang ada di dalam lubuk hati yang terdalam? Hanya satu obat, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara, kalau hati kita sedang terluka, kalau kita merasa disakiti, kalau kita sedang merasa diperlakukan tidak adil, dan rasanya orang yang berbuat curang hidupnya baik-baik saja, rasanya kita pengen balas dendam. Siapa yang bisa menolong kita? Hanya Tuhan. Ingatkan diri, cari Tuhan. Karena Tuhan itu adil, Tuhan berkuasa. Percayalah ada waktunya Tuhan. Apa yang ditabur pasti dituai. Percaya Tuhan dan serahkan pada Tuhan. Bukan hak kita untuk membalas kejahatan. Tapi ingat, pembalasan adalah hak Tuhan. Percayakan semua yang terjadi dalam hidup kita dalam kedaulatan dan keadilan Tuhan. Dan percayalah bahwa masing-masing punya tanggung jawab pribadi mereka masing-masing di hadapan Tuhan. Saudara, lalu ketika kita mulai sedih dan kita juga merasakan saya menjadi korban, saya sering dilukai karena perkataan, karena sikap orang lain, orang yang paling rendah, orang yang paling pandang hina terhadapku. Saudara, lihatlah kepada Tuhan. Jangan bergantung pada pandangan manusia, tapi lihat bagaimana pandangan Tuhan pada kita. Siapa yang benar-benar sungguh tahu baik buruknya kita, kelebihan, kekurangan kita, tapi dia masih bisa menerima kita apa adanya. Saudara, siapa itu? Hanya Tuhan. Tuhanlah yang bisa mengasihi kita lebih dari segalanya.
Karena kita itu berharga di mata Tuhan. Lalu bagaimana jika ada dosa dalam hati kita? Malu dong kalau saya harus mengakui saya punya dosa, saya punya kesalahan. Tapi justru disitulah sebenarnya kita butuh Tuhan. Kita perlu cari Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Dan lihatlah, justru ketika kita datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang hancur, tahu bahwa sekalipun orang lain melihat kita begitu baik, begitu sempurna, tapi Tuhan tahu betapa kita itu tidak baik, betapa kita itu selalu tidak sopan, menjawab kepada orang tua dengan kasar. Tuhan tahu diam-diam kita iri hati. Tuhan justru mau kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan justru dengan senang hati mau menerima kita. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Nabi Nathan datang menegurnya. Dan ketika Nabi Nathan mengatakan satu perumpamaan bahwa ada orang kaya yang sampai merebut kambing domba dari bawahannya. Dan ketika Nathan berkata bahwa engkaulah orangnya, saudara, Daud tidak lagi mengelak. Daud tidak sungkan-sungkannya, dia langsung menyadari dirinya, membuka dirinya, mengakui diri bahwa aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dia bergumul dengan dosanya. Dan dia tahu justru Tuhan tidak pernah pandang hina hatinya yang hancur. Sehingga dia minta, Tuhan bersihkan aku, Tuhan ampuni. Dan dia tahu itulah korban persembahan yang Tuhan kehendaki. Korban persembahan yang Tuhan kehendaki bukan sekedar kita datang ke gereja, kita beribadah di hari Minggu. Tapi justru keseharian kita benar-benar kita rindu dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika kita salah, ketika kita pernah gagal, ketika kita berbuat dosa, kita datang di hadapan Tuhan. Mazmur 51 ayat 17 berkata demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan menerima diri kita yang apa adanya, bukan ada apanya. So, it's okay not to be okay. Cari Tuhan. Hanya Tuhan solusi hidupmu. Dan yang terakhir, kalau kita sudah bisa membuka topeng, cari obat. Dan yang terakhir adalah ambillah tindakan kita. Ada pilihan yang harus kita lakukan. Saudara, dalam sebuah statement yang diucapkan dalam sebuah drama, dikatakan demikian. Jika hidup ini menjadi sangat menyiksa, solusi termudah adalah kabur. Saudara, gimana kira-kira betul enggak solusi itu? Kalau lagi keadaan mendesak, keadaan tidak nyaman, apa yang harus kita lakukan? Sudah tutupin saja, kabur. Saudara, tapi Daud tidak demikian. Dia tidak tutupi lukanya. Daud tahu bahwa obatnya hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan solusinya. Karena itu dia datang dengan satu tindakan. Bukan sekedar tahu, iya ini obat, iya Tuhan yang sanggup menolongku. Lalu biarin aja. Tapi Daud tahu harus ada tindakan. Dia mengambil satu tindakan. Sekalipun sulit, sekalipun masalah tidak selesai, tapi saya ingin kembali menggantungkan harapan hanya pada Tuhan. Daud memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang dia katakan? Di ayat terakhir dia katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya.
Saudara lihat perubahan drastis yang dialami oleh Daud. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat pertama, Daud seolah-olah mengeluh, bergumul, mengapa Tuhan sampai berapa lama Tuhan? Lalu dia meminta, Tuhan buka mataku. Lihat musuh itu sudah menyerang, meninggikan diri atas aku. Tapi di ayat terakhir, Daud hatinya begitu kalem, begitu terhibur, terobati. Karena dia berani ambil tindakan untuk tidak menyerah. Tapi dia mau kembali bangkit, beriman, percaya kepada Tuhan. Saudara, masalah bisa menimpa kita. Kesusahan, ketidakadilan bisa menimpa kita. Kita bisa bersedih, kita bisa marah dengan situasi yang terjadi. Tapi kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau give up atau kita mau get up. Kita mau membiarkan masalah itu terus menekan kita. Kita mau membiarkan perasaan sedih, sakit hati, gagal, kesal, kemarahan menghantui kita. Sehingga akhirnya kita mau give up. Sudah saya menyerah dan hancur. Atau sekalipun ada masalah, ada perasaan yang tidak tenang, yang tidak oke. Tapi saya mau get up, bangkit dari perasaan, bangkit dari masalah saya. Karena saya tahu hanya Tuhan penolongku. Tuhan bukan sekedar obat yang bisa menyembuhkanku. Bukan sekedar saya perlu tahu, tapi saya harus mengambilnya. Dengan cara saya mempercayai Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, Martin Luther berkata, kita tidak bisa mencegah burung itu terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegahnya untuk membuat sarang di kepala kita. Burung yang terbang kita tidak bisa atur kan. Jangan ke sini ya. Dia tiba-tiba aja bisa terbang di atas kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah cegah dia. Jangan sampai dia membuat sarang di kepala kita. Saudara, sama seperti itu. Pikiran buruk, perasaan bete, perasaan galau, perasaan tidak oke bisa muncul di benak kita. Tapi kita bisa memilih. Apakah kita akan membiarkannya bercokol di situ, membangun sarang bagi dirinya, menelurkan perbuatan yang buruk, atau kita segera mengusirnya dan kita ingin mengisinya dengan hal yang baik dan hal yang beriman. Saudara, ada hal yang tidak bisa kita ubah, ada hal yang bisa kita ubah. Ada keadaan yang bisa diubah, tapi ada juga keadaan yang tidak bisa diubah. Namun sekalipun keadaan atau hal tidak bisa diubah, tapi respon tetap ada di tangan kita. Bagaimana kita meresponinya? Ingat 3 hal tadi yang saya singkat dengan BCA. B-nya apa? Buka topeng kita, buka diri kita. C, cari obatnya, cari solusi. Dan terakhir A, ambil tindakan kita. Mau give up atau get up. Saudara, pilihan ada di tangan kita. BCA. Menyerah atau bangkit. Mengakui diri is okay not to be okay. Gak apa-apa, jujur, buka hati. Akui ada luka. Cari obat, ambil tindakan. Atau kita mau menyerah. Ya sudah, memang saya begini. Saya memang selalu emosional. Saya memang selalu punya perasaan negatif. Atau kita mengobati emosi negatif kita, obati luka dalam hati kita. Biarlah Tuhan menolong kita sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita
sehingga kita bisa menjadi orang yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Gimana guys? Masih ingat kalau kita lagi galau, kita lagi tidak oke, apa yang harus kita lakukan? BCA. Nah, BCA-nya apa? Buka topeng. Buka topengnya, buka maskernya. Wah. Ini ada topengnya. Terus? Cari solusi. Cari solusi. Dan yang terakhir, ambil tindakan. Give up atau get up. Ya, mau give up atau mau get up. Mari saudara kita berdoa. Kita minta Tuhan yang menolong kita. Saudara, datanglah di hadapan Tuhan. Bukalah topeng kita. Bukalah diri kita. Bukalah hati kita. Cari Tuhan. Temukan kasih Tuhan. Rasakan siapa Tuhan dalam hidup kita. Mungkin orang tidak tahu perasaan kita. Mungkin teman-teman hanya tahunya kita baik-baik. Bahkan orang tua mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Carilah Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Seruan hatiku, sungguh indah Kau. Rasakanlah betapa baiknya, betapa indahnya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, bahkan Tuhan yang sangat mengerti keadaan kita. Tuhan satu-satunya yang bisa menghibur kita. Yang tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu ketika engkau sedang galau, ketika engkau sedang bersedih, ketika engkau merasa gagal dan gagal, ketika engkau merasa dihina, ketika engkau diketawain, ketika engkau merasa diri tidak layak. Dialah kekuatan kita. Katakan dalam hati di hadapan Tuhan. Katakan, ungkapkan diri kita. Ungkapkan perasaan kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang kita alami. Carilah wajah Tuhan. Temukan kasih-Nya yang melebihi siapapun dan apapun yang ada di dunia. Dia bukan Tuhan yang jauh dari kita, tapi Dia Tuhan yang dekat dan yang sangat mengerti kita. Panggillah nama Tuhan setiap saat. Dan lihatlah bagaimana Dia akan menjawab kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu dekat, yang selalu dengar seruan hati kita. Sungguh indah Kau Tuhan,
kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Rasakan betapa indahnya Tuhan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh Tuhan, inilah kami. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang sanggup mengasihi kami jauh dari segalanya. Engkaulah penghiburan, Engkaulah kekuatan kami, bahkan Engkau sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu datang di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk sungguh bisa mengecap kebaikan Tuhan. Sungguh merasakan bahwa kami sanggup. It's okay not to be okay. Sekalipun kami tidak okay, tapi Tuhan menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Tilik hati kami, Roh Kudus terus bekerja dalam hati, pikiran kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau dekat dengan Tuhan, yang selalu mendapatkan kuasa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih, untuk pengorbanan, untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah penolong kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang penuh dengan kuasa dan mengasihi kami. Mari kita yang bersama-sama, yang sama-sama mengimani hal ini, kita katakan dalam hati kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.